Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat Amin. dan bahagia selalu. Amin. Ya. Amin. Ajang AFF sudah dimulai ya. Grup A sudah melakukan dua laga, yaitu Filipina melawan Kamboja dan juga Thailand melawan Brunei yang berlangsung tanggal 20 Desember kemarin. Dan hasilnya Ya, adalah Kamboja menang 3-2 melawan Filipina dan Thailand juga menang betul. 5-0 dari Brunei. Bro, Ya, bagaimana nih kita bahas dulu yang Kamboja melawan Filipina? ya. Ini pertandingan yang seru ya. Ya, betul. Pertandingan yang intensitasnya juga cukup tinggi, saya Mhm, lihat. Karena ternyata dari pertandingan tersebut itu menghasilkan jumlah gol yang cukup banyak nih. mhm, Walaupun kita tadinya berpikir bahwa Filipina yang dihuni oleh beberapa pemain-pemain naturalisasi akan bisa mengatasi Kamboja. Ternyata tidak juga gitu loh. Walaupun mhm, memang kita tahu Kamboja dalam hal ini kan bermain sebagai tuan rumah. Jadi mungkin saja bahwa faktor tuan rumah ini sendiri itu menjadi kekuatan yang bisa membangkitkan spirit dari para pemain-pemain Kamboja gitu loh bro. mhm, mhm. Ya, itu hasilnya sendiri 3-2 itu kan sangat menarik Betul. ya karena wah, seru lah gitu. Ada Betul. yang spesifik nggak bro dari laga ini yang menarik? Ya, yang menarik adalah ini ya, bagaimana Kamboja bermain sebetulnya. Karena Kamboja secara organisasi mereka justru lebih rapi bermain. Terlihat dari bangunan serangan dari tengah. Memang Kamboja sendiri dalam sistem permainannya ini ya banyak menumpuk pemain di tengah. Hmm, Sampai 5 pemain ada di tengah gitu loh. mhm, Dan dia hanya mengandalkan sepertinya cuma satu pemain di depan, sementara empat di belakang gitu loh. Nah, hmm, ini sebetulnya cara mereka untuk mulai memotong alur serangan dari Filipina. Jangan sampai memasuki daerah ini ya pertahanan mereka. Jadi mereka hmm. memotong di tengah dengan menumpuk pemain lapangan tengah yang begitu banyak. Dan serangan-serangan mereka juga terlihat lebih teratur, lebih rapi gitu loh. Ya, Jadi yang dimiliki oleh Kamboja saat bertanding melawan Filipina bukan lagi kekuatan orang per orang, tapi bagaimana hmm, individu-individu ini bisa bermain secara sinergis dengan bagus gitu loh. ya, Dan gol-golnya juga terlihat juga cukup baik gitu. mhm, Bahkan dalam pertandingan tersebut sebetulnya kan Kamboja juga sudah unggul 2-0 duluan. ya, Nah, mhm, cuma masalahnya ketika mereka sudah mulai mengendorkan serangan dan mungkin juga bisa terjadi karena stamina yang sudah mulai banyak terkuras mhm, dan konsentrasi yang juga sudah mulai hilang, mhm, Filipina berbalik gitu. Karena Filipina secara materi individu itu lebih baik sebetulnya dari Kamboja. mhm, Mereka punya jenderal lapangan tengah Michael Oates ya. Walaupun mhm, usianya juga sudah berumur, tapi mhm, dia gaya bermain yang mobile dan pintar sekali memberikan umpan-umpan terhadap pemain-pemain di striker terutama. Ini mhm, striker Filipina juga harus diwaspadai ya. Karena mhm, dia hampir mencetak hat-trick gitu loh. mhm, Ini yang juga mungkin dia kan akan jadi calon lawan potensial Indonesia nanti ya. mhm, Dan dia juga punya potensi untuk bisa merepotkan ini ya lapangan belakang kita nih. Nah, mhm, ini yang harus diwaspadai. Karena mhm, saya pikir eh, pada awal pertandingan ketika pemain Kamboja masih bisa mengantisipasi dan mengurangi ruang gerak dari Michael Oates, mereka bisa dengan leluasa bisa masuk ke area pertahanannya Filipina mhm. begitu loh. Nah, tapi begitu mereka hilang fokus, Michael Oates sudah mulai menemukan formnya, berbalik kejadiannya. Dan hampir saja sebetulnya peluang-peluang di menit-menit katakanlah sekitar 20 menit menjelang berakhir pertandingan, itu sebetulnya gawangnya Kamboja habis diserang oleh Iya, Filipina. mhm, Betul. Nah, itu untung aja bahwa pemain-pemain Filipina terutama itu tidak tenang dalam mengeksekusi mhm. dan mengkonversi gol itu jadi tidak efektif sebetulnya. Gerakan-gerakan yang dilakukan sepertinya mereka lupa bahwa mereka bermain dalam sebuah tim. Hmm. Dan Hmm. ini yang sebetulnya kesalahannya Filipina saya pikir. Ya, ya ini kan memang Filipina maupun Kamboja Hmm. dua-duanya kan akan menjadi lawan Indonesia nanti ya.
dan betul. yang duluan justru lawan Kamboja. Dan menurut saya kalau melihat Kamboja kemarin, wah ini gila juga nih mainnya nih. Ini nggak bisa Iya, dianggap remeh nih kelihatannya. iya. Sebetulnya gini, gaya permainan Kamboja kan permainan cepat ya. Mhm. Sayangnya mereka tidak dibekali dengan endurance yang bagus, stamina yang Hmm, bagus. hmm, Nah, jadi kebiasaannya Kamboja yang terlihat adalah mereka bisa melakukan permainan dengan gaya intensitas tinggi, hmm, serangan, itu hanya di 45 menit awal. hmm, Setelah 45 menit awal, mereka sudah mulai kedodoran. Itu yang hmm. yang saya lihat ya. Nah, cuma sayangnya pada saat Kamboja kedodoran, Filipina tidak bisa ini ya Tidak memanfaatkan itu gitu memanfaatkan. loh. Hmm, Eh, eh, sayang ya sekali ya. sebetulnya. Oke, tapi ini laga yang bagus Hmm, kalau menurut saya dan hasil betul. 3-2 sebenarnya tidak memperlihatkan ke kualitas keduanya ya, Bro. Seharusnya ini mungkin hasilnya nggak seperti itu. Saya pikir ini hasil yang objektif ya. Kalau Hmm, melihat dari gaya bermain ya, mhm, dari gaya bermain Kamboja maupun Filipina. mhm, Kamboja bermain karena dia pintar memanfaatkan peluang, mhm, pintar memanfaatkan ritme, dan pintar juga memanfaatkan stamina yang mereka miliki. Pada mhm, saat mereka intensitas katakanlah staminanya masih full, mhm, mereka oke, mereka bermain dengan force. Jadi caranya mereka bermain adalah di awal mereka akan bermain secara force ya, mhm, secara intens mereka melakukan penyerangan dengan harapan mereka menciptakan gol di menit-menit awal atau mhm, menciptakan gol di babak pertama gitu mhm, loh. Mereka harus tujuannya targetnya adalah seperti itu dan mereka mhm. sebetulnya dapat itu gitu loh. Ya. Mereka bisa menghasilkan itu. Nah, sayangnya memang ketika mereka harus bertransformasi menjadi lebih bertahan, pertahanan mereka itu tidak disiplin. Itu jadi masalahnya. Sebetulnya ini kan saya pikir ini adalah sistem atau taktikal yang sudah betul dari Kamboja ya. Mhm. Cuma sayangnya penerapannya di lapangan, kedisiplinannya pemain-pemain bertahannya Kamboja itu yang gagal saya lihat. Sampai akhirnya mereka jebol 2 kali dan hampir kalau nggak pertandingan seri bisa kalah itu gitu loh. Iya, betul. Untung Ya. aja pemain Filipina nih kurang ini ya, kurang tenang gitu memanfaatkan peluang gitu loh, Bro. Padahal ininya bagus-bagus ya, apa namanya, Betul, kesempatannya bagus-bagus. Nah, betul. kita ke laga yang berikutnya nih. Ini menurut saya seru sekali nih. Iya, Thailand lawan Brunei ya. Karena iya. sampai ke menit 88 itu masih 2-0, tapi setelah itu buyar semuanya jadi kayak keran keran ledeng yang Bocor ya. rusak gitu. Tiba-tiba di Iya, menit 88 rusak, bro. Dia langsung 3 gol pada saat yang waktu pendek itu gitu. Ada betul. ini bro, ada komentar. Ya sebetulnya gini, kalau melihat perimbangan kekuatan antara Brunei dengan Thailand, ya hasil seperti ini sudah bisa kita duga gitu loh. Mhm, Cuma yang tidak kita menduga bahwa sampai dengan menit ke-88, Thailand hanya bisa menghasilkan 2 gol. mhm, Nah, itu sebetulnya berkat dari kedisiplinan pemain-pemain Brunei dalam menerapkan ini ya, zonal marking. Zonal mhm, marking yang begitu ketat. Dan mereka sangat disiplin pemain Thailand untuk tidak memberikan ruang gerak buat pemain Thailand untuk melakukan shooting, heading dan segala macam. mhm, Jadi mereka selalu rapat menjaga pemain-pemain Thailand. Jadi ketika bola akan disuting, mereka sudah ini ya, sudah karena sudah rapat, ruang gerak sudah ini ya, ruang tembak menjadi sempit. Itu mhm, yang dilakukan oleh Brunei gitu loh. mhm, Tapi memang di sini terlihat bahwa ketidakhadiran pemain-pemain utamanya Thailand yang terutama bermain di lapangan tengah itu meninggalkan lubang yang sangat besar sebetulnya. mhm, Ya, untung saja di pertandingan pertama yang Thailand hadapi adalah Brunei gitu loh. mhm, Berbeda halnya kalau lawan pertama yang dihadapi Thailand, misalkan ya mhm. Kamboja atau Indonesia atau Filipina, itu Mhm. berbeda masalah gitu loh. Nah, mhm, Nah, kayak saya lihat bahwa memang dalam hal ini Thailand dari sejak awal sudah menggunakan sistem permainan yang 4-4-2 karena mereka begitu yakin dengan sistem permainan yang sangat agresif. Mereka mengandalkan dua striker yang tinggi besar. mhm, Di situ ada Adisak, di situ ada Terasil Dangda. Dan mhm, dua-duanya adalah pemain senior di atas usia 30 tahun semua. mhm, Nah, cuma sayangnya eh,
gerakan dari mereka ini tidak ditunjang oleh pemain tengah yang bisa memberikan assist atau bisa memberikan ruang gerak buat kedua pemain. Hmm. Di situ karena Thailand sendiri kesulitan menemukan pengganti Supacok atau pengganti Canatip, mereka menempatkan Teraton Bumatan yang sebetulnya posisinya sebagai bek kanan itu sebagai Hmm. pemain gelandang serang untuk menyuplai bola. Nah, ini kan bukan apa ya, bukan posisi alamiahnya Teraton. Hmm. Teraton gagap dalam menerapkan sistem apa, menerapkan posisinya yang baru ini. Hmm. Jadi aliran serangan sering tersendat gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, itu yang jadi persoalan. Ya, untung saja yang dihadapi adalah Brunei gitu loh. Hmm. Hmm. Brunei yang kan di AFF sendiri baru kali ini lagi mereka berpartisipasi setelah 26 tahun gitu loh. Tapi Nah, menarik sebenarnya hmm, melihat permainan Brunei sendiri. Kan Brunei hmm, bukan tim yang kelihatannya nggak terlalu lemah sebetulnya sampai menit 88 ya. iya. Ya memang akhirnya juga kita bisa memaklumi ya bahwa Brunei sekarang mungkin sudah ada perubahan gaya bermain, sudah Mhm. ada perubahan kualitas, mungkin semenjak pelatih asal Spanyol ini masuk ya. Mhm. Makanya dia di babak playoff bisa mengalahkan Timor Leste 6-0. Saya pikir Mhm. kalau melihat hasil pertandingan melawan sampai menit 88 ya, melawan Mhm. Thailand mereka bisa menahan sampai hanya kebobolan dua. Mhm. Ya mungkin saja bahwa Brunei sudah mengalami peningkatan seperti itu. Mhm. Nah, itu tadi ya. Cuma persoalannya yang Bro Eri bilang bahwa sejak menit 88 itu pemain-pemain Brunei kehilangan fokus dan mulai kehabisan stamina gitu loh. Karena Sayang banget. jangan salah ya, Bro. Permainan bertahan itu sangat menguras tenaga gitu loh. Berbeda dengan kalau kita menyerang. Kita menyerang kan dalam posisi katakanlah kalau perimbangannya adalah plus dan minus, kita dalam posisi yang plus terus nih. Hmm. Jadi lebih lebih ini ya, lebih fun gitu kita memainkan bola. Hmm. Tapi kalau kita dalam posisi yang bertahan, kita selalu tertekan gitu loh. Ini Hmm. agak akan sulit mengelola emosi, akan sulit mengelola konsentrasi dan tenaga. Dan Hmm. itu yang bisa kehilangan konsentrasi dari pemain-pemain Brunei Ya. di sekitar ya mungkin 5 menit terakhir lah sampai kebobolan 3 gol gitu loh. Itu saya pikir ada kena mental juga ya, Bro. Pas gol ketiga itu kan boleh dibilang bunuh diri ya. Dan itu kayaknya Ya, gara-gara itu terus mentalnya drop, terus ya udah kayak yang betul, ngocor semua. Gol betul. lagi gitu. Ya memang sejak terjadi gol bunuh diri ya, Hmm. apalagi kan kita melihat bahwa penampilan heroik dari kiper Brunei ini juga kan berhasil Wah, meredam mungkin hebat sekitar ya. 15 peluang kayaknya itu Mhm. dia bisa gagalkan. Cuma sayangnya begitu dia bisa menggagalkan tendangan dari Terasil, dia blok bolanya mentok kena temennya sendiri dan masuk gitu loh. Itu sangat ini ya, sangat ini ya menjatuhkan mental gitu loh. Iya, Dan betul. sejak saat itu ngaco permainan Brunei. Sehingga dalam waktu ya cuma 5 menit ya 3 gol gitu loh. Iya. Tapi ini Oke, sobat. pelajaran penting, Ya, ya pelajaran penting memang. ya bahwa kalau kita melihat peluang ya dengan kondisi Thailand seperti ini, kok saya melihat bahwa mutu atau kualitas timnas Thailand sekarang ini itu di luar dari apa yang saya perkirakan gitu loh, bro. Jadi ibaratnya yang sekarang lebih lemah daripada yang tahun lalu. Kurang lebih Saya seperti itu melihatnya ya. seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. Oke, sobat bola. Menurut sobat sendiri kira-kira seperti apa nih kualitas Thailand ini dan juga kualitas Kamboja yang akan dihadapi Indonesia besok? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.